Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah siswa yang menganiaya gurunya sendiri. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kasus siswa berinisial MR 17 tahun yang memukul guru SMA Negeri 1 Sinjai Maulidin masih bergulir di Polres Sinjai, Polda Sulawesi Selatan, di mana dalam kasus ini masih bergulir di Polres Sinjai, Polda Sulawesi Selatan yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Sinjai. Ibda Andi Mo Elias pihaknya sudah memeriksa 5 orang untuk mengungkap kasus ini. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Timur, Ainun Takwa. Rekan Ainun, silahkan laporan Anda. Baik rekan, selamat siang di studio dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, kasus pemukulan siswa yang berinisial MR 17 tahun terhadap guru SMA Negeri 1 Sinjai yang bernama Mauludin masih bergulir di Mapolres Sinjai, Polda Sulawesi Selatan. Masih diproses Tapi ya. bahwa kasus ini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Sinjai. Kanit PPA Satreskrim Polres Sinjai, Ibda Andi alias mengaku pihaknya sudah memeriksa 5 orang dalam mengungkap kasus ini. Kelima orang tersebut yakni guru BK, korban pelaku, orang tua pelaku yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Satlantas Polres Sinjai bernama itu Raja Mudin. Dalam proses pemeriksaan, pelaku didampingi oleh PPA Kabupaten karena diketahui bahwa pelaku merupakan anak di bawah umur. Masih SMA Dalam ya. pemeriksaan sudah dilaksanakan gelar perkara oleh Reskrim Polres Sinjai. Dalam gelar perkara, pihak kepolisian mengungkap hasil visum korban di mana Nih visumnya. korban diketahui mengalami luka lebam di bagian punggung. Sementara Oke, jadi kalau misalnya luka punggung berarti kan dari belakang ya pukulannya. Kemungkinan si guru ini tuh lagi keadaan tidak menyadari pukulan tersebut. Jadi mungkin lagi berbalik atau sedang berjalan. Pokoknya lagi tidak sadar bakal dipukul gitu. Jadi anak ini mungkin tiba-tiba memukul langsung langsung dari belakang. Dan kalau misalnya ada luka lebam, ya ada bekasnya. Berarti kan pukulannya cukup keras gitu. Kan kalau misalnya pukulan biasa itu kan bekasnya bakal hilang. Tapi kalau misalnya sampai ada luka lebam, itu berarti pukulannya cukup keras sehingga bisa menimbulkan luka dalam. Ya, jadi benar-benar saat tidak sadar saat mau dipukul sampai tadi pukulan juga cukup keras. Itu kalau misalnya kita saling berhadapan nih, ya misalnya saling lagi ngobrol atau lagi saling apa ya bicara itu kan berarti lukanya ada di depan gitu. Jadi orangnya sadar bakal dipukul gitu. Jadi lukanya itu ada di depan. Sedangkan ini lukanya ada di belakang, ada di bagian punggung. Berarti saat tidak disadari. Ya, jadi pukulan cukup keras di bagian belakang tadi. Ya. adanya luka terbuka atau berdarah akibat pukulan di bagian hidung. Karena dikabarkan sebelumnya bahwa korban mengalami luka berdarah di bagian muka. Diketahui sebelumnya bahwa MR dilaporkan ke polisi usai memukul Wakasek yang yang bernama Mauludin di ruang BK. Sebelumnya saksi mata sekaligus guru BK Nurafia mengungkapkan bahwa tidak ada respon dari orang tua korban yakni Aibtu Rajamudin pada saat kejadian. Bahkan ungkap Nurafia, Aibtu Rajamudin hanya duduk dia meski berjarak sekitar 2 meter dari lokasi pemukulan. Untuk sementara, Aibtu Rajamudin masih diperiksa oleh Propam Polres Sinjai. Pemeriksaan dilaksanakan di ruang Propam Polres Sinjai Jalan Bangkaya, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasih Propam Polres Sinjai, Ibtu Rahmat Kurniansyah. Ia mengatakan bahwa Aibtu Najamuddin sudah diperiksa sejak Selasa. Untuk kronologi pemukulan Nah, sendiri ini diungkapkan kronologisnya nih. oleh Kepala SMA Negeri 1 Sinjai, Suardi, di mana yang menjelaskan bahwa pelaku atau MR dipanggil ke ruang BK bersama orang tuanya karena kerap meninggalkan kelas alias bolos. Sering bolos. Saat Berarti udah nakal ya anaknya tuh ya. di ruang kelas, di ruang BK maksudnya Tribuners, MR bertemu dengan pelaku tiba-tiba langsung Duh, memukul kan yang tiba-tiba langsung mengakibatkan memukul. uh, korban mengalami luka lebam bagian punggung. Baik, rekan yang bisa saya Nah, lapor.
Sinjai. Jadi emang anaknya mungkin udah bermasalah gitu ya. Karena udah bermasalah tadi sering bolos, nggak masuk kelas, nggak apa ya menghormati gurunya gitu. Bahkan mungkin di dalam rumahnya ya itu dalam kesehariannya memang udah nakal. Itu karena kan kalau misalnya dia di sekolah aja sampai nakal ya, maksudnya di sekolah tuh kan orang luar, orang yang nggak dikenal gitu, sampai bisa memukul gitu, mengadu kekerasan ya, sampai kekerasan berarti kan anaknya emang udah nakal. Mungkin emang dari rumahnya udah nakal itu. Jadi mungkin ini dari masalah dari anaknya dari dalamnya, dari mungkin dari rumahnya udah nakal ya, orang tuanya nggak bisa ngedidik anaknya sehingga anaknya ini nggak bisa diatur gitu sampai di sekolah ya, bahkan sampai memukul gurunya. Bayangin itu ya. Kan guru itu sebagai orang tua kedua di sekolah ya, sampai bisa berbuat seperti itu berarti anaknya udah bermasalah, harus di mungkin direhabilitasi atau diurus supaya tidak bertambah parah. Bahkan kalau misalnya nggak ditangani sampai sekarang ya, misalnya dari awalnya nih, itu mungkin bisa bermuat kriminal itu gara-gara tidak ditangani dengan baik. Makanya ini harus ada pengurusan atau rehabilitasi yang baik ya, supaya anaknya bisa berubah ke arah yang lebih baik juga, biar bisa bisa diatur ataupun bisa lebih sopan ketika berlaku atau bertindak. Baik, terima Ya. kasih rekan Ainun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa berikut wawancara bersama Kanit PPA Polres Nih ya, Sinjai, Ibda Andimo wawancaranya Aljas. nih. Kasus penanganan LP nomor 212 dari 9 tahun 2025 tentang tindak pidana penganiayaan yang pelapor yaitu lelaki Mauludin bin Semeng. Beliau wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Sinjai dengan terlapor Inisial MR. inisial Y. Jadi langkah Satreskrim Polres Sinjai yaitu unit PPA telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang guru berinisial Andi Aslinda, wali kelas terlapor, dan dua orang guru BK yaitu perempuan Andi Elisa dan Nur Afia. Dan kami juga telah melakukan pemeriksaan kepada orang tua. Download Tribun Jadi ya kayak gitu ya ceritanya ya. Masalah wawancaranya tadi emang kurang terdengar jelas, tapi apa yang bisa kita pelajari dari berita ini bahwa ya kita harus menghormati orang tua kita, walaupun tadi ya di sekolah gitu ya, di guru kita sebagai orang tua kedua kita. Jadi harus ada pengamatan lebih lanjut. Ini bukan masalah yang ada di permukaan saja, tapi ada masalah yang lebih dalam yang harus diurusi. Karena ini kalau misalnya dibiarkan begitu saja itu nggak bakal selesai masalahnya, karena masalah itu dari anaknya. Kalau anaknya dihukum gitu ya mungkin bisa jerah, tapi tidak merubah anaknya. Harus diawasi lagi bagaimana pergaulannya, mungkin teman-temannya bagaimana dia itu berlaku, karena nggak mungkin anaknya tiba-tiba langsung nakal sendiri, pasti ada teman-temannya. Nah itu juga harus ditelusuri ya, mungkin dari satu masalah ke masalah yang lainnya, sehingga ini yang nampak ke permukaan. Harus diurus nih siapa teman-temannya, bagaimana pergaulannya, dan bagaimana anak ini tuh menjalani kesehariannya itu harus diawasi ya, sehingga tadi tidak ada mungkin sesuatu yang mengganggu kehidupan dirinya, sehingga tadi mungkin sering apa ya, pergaulannya kurang baik sehingga tadi kan bisa berlaku kekerasan bahkan kepada gurunya sendiri. Nah ini yang harus kita waspadai ya untuk generasi selanjutnya, karena bayangin SMA ya masih pelajar gitu udah berlaku kekerasan, bagaimana ke depannya kalau misalnya dibiarkan, mungkin bisa menimbulkan hal yang lebih parah, mungkin jadi apa ya, preman ke depannya kalau misalnya tidak diurusi dengan baik. Nah ini yang mungkin bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.